Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. KPUD NTB menggelar rapat pleno terbuka penetapan nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi peserta pilkada. Sepasang kekasih di Mataram dibekuk polisi karena mengedarkan narkotika. Ribuan personel TNI Polri diterjunkan untuk amankan perhelatan MotoGP Mandalika. Ribuan data pemilih sementara dianulir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah karena tidak memenuhi persyaratan. KPU menghapus sebanyak 3.321 calon pemilih berdasarkan hasil verifikasi ulang data DPS yang diperoleh dari pencoklitan 3 bulan lalu. Sebagian besar pemilih tersebut sudah pindah domisili, meninggal dunia, dan tercatat merupakan anggota TNI Polri. KPU menetapkan jumlah DPT Pilkada sebanyak 777.196 orang yang terdiri dari 379.853 pemilih laki-laki dan sebanyak 379.343 orang merupakan pemilih perempuan. Selama proses DPS sampai dengan penetapan DPT itu 3.321. Nah itu yang kemudian kami tetapkan kemarin. Kenapa banyak sekali pemilih TMS? Karena memang ada data dari Kemendagri yang kita faktualkan kembali oleh PPS. Nah itu yang kemudian melahirkan jumlah TMS yang cukup banyak. Proses itu juga kami sesuaikan dengan beberapa masukan dari masyarakat. KPU mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November nanti sebagai wujud partisipasi mewujudkan pilkada yang demokratis dan sehat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa memperingati Hari Tani di depan kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Selasa siang. Kedatangan mahasiswa untuk menyuarakan keprihatinan mereka atas nasib petani saat ini. Menurut massa, tak hanya sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, petani juga saat ini banyak menanggung kerugian akibat aktivitas tambang galian C dan dampak alih fungsi lahan pertanian. Massa menuntut pemerintah mempertahankan kesejahteraan petani yang saat ini sedang berduka karena gagal panen akibat kemarau. Itu kalau kita lihat harga pupuk saat ini tentu sangat tinggi sekali dan itu tidak menguntungkan petani. Dan apalagi saat ini kondisi alam kita juga, karena mungkin itu disebabkan karena banyaknya hutan tropis Indonesia digusur. Karena sampai saat ini seharusnya sekarang di bulan 9 ini, di akhir bulan 9 ini itu sudah menurun hujan. Akan tetapi pada saat ini hujan yang artinya daya hidup petani itu akan terancam karena tidak adanya air atau tidak adanya hujan. Kenapa? Karena itu disebabkan karena banyaknya hutan tropis yang digusur oleh Indonesia. Sementara legislator berjanji akan serius mengawal kebijakan yang terkait dengan nasib petani di daerah. Karena pertama kita masih dalam pembentukan AKD, alat kelengkapan dewan yang belum terbentuk. Insya Allah di bulan September ini selesai semuanya. Nanti apapun keluhan dari mahasiswa yang membawa keluhan masyarakat, insya Allah DPR akan kawal semuanya. Kemauan kita sama kemauan kita mau mensejahterakan masyarakat, mau mensejahterakan rakyat. Pengunjuk rasa berjanji akan datang kembali ke kantor DPRD dengan massa yang lebih besar untuk terus mengingatkan para wakil rakyat agar peka terhadap nasib petani. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Sepasang kekasih bernama MAA 25 tahun dan BM 29 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram
karena berkomplot mengedarkan narkotika. Keduanya dibekuk di rumah kontrakannya di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, usai mengonsumsi narkoba. Polisi menyita 1,96 gram sabu-sabu, timbangan, alat isap, serta ponsel sebagai barang bukti. Selain mengedarkan narkotika, keduanya merupakan pengguna aktif yang dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Penangkapan keduanya atas laporan warga sekitar yang resah lingkungannya dijadikan tempat bertransaksi narkoba. Jadi dari penggerebekan yang kami lakukan, kami mendapati yang bersangkutan baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan barang bukti yang kita dapatkan berserakan di atas lantai, yaitu satu paket plastik klip yang di dalamnya berisi bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah kita lakukan penangkapan, kita lakukan tes urin di Balai Kesehatan Kota Mataram, memang hasilnya positif mengandung metapetamin urinnya, sabu-sabu. Berapa banyak sabu yang kau pakai kemarin? 1 gram. 1 gram. Pakai aja, tapi ada timbangan tapi? Iya. Buat apa? Iya yang bawa temen itu. Terus ada banyak klip itu? Iya. Disuruh saya jualan sama dia. Berarti kamu udah jualan? Enggak, belum sempat Pak. Kenapa ada timbangan? Dia yang buat di sana. Dia yang bawa timbangan 5 gram terus dibuatin. Dia banyak dia bawa tapi dibuatin saya 1 gram. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 114 junto 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ribuan anggota TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan perhelatan balap motor dunia MotoGP Mandalika 2024 yang akan digelar di sirkuit Mandalika pada tanggal 27 hingga 29 September mendatang. Sebanyak 3.000 personel akan mengamankan seluruh tahapan mulai kedatangan pembalap, parade pembalap MotoGP, hingga pelaksanaan balapan selama 3 hari di arena sirkuit. Selain menyebar di kawasan sirkuit, personel juga akan berjaga di pintu masuk Pulau Lombok, yakni bandara dan pelabuhan, hingga sejumlah objek vital yang dilalui para wisatawan. Tak hanya menjamin kondusivitas, polisi juga akan mengatur rekayasa lalu lintas untuk mencegah kemacetan di sepanjang jalur utama menuju sirkuit. Provinsi Nusa Tenggara Barat salah satu untuk mengamankan penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi para pengunjung, ya, para warga masyarakat yang akan menikmati, menonton ya sirkuit MotoGP di sirkuit Mandalika, ya mudah-mudahan acara event sirkuit Mandalika ini, MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat berlancar aman, lancar dan sukses. Jutaan mata besok MotoGP ketiga akan tertuju ke daerah kita Nusa Tenggara Barat. Baik yang kita perbuat, maka ini adalah promosi positif bagi daerah kita. Tapi kesalahan sedikit saja yang kita lakukan, maka ini juga promosi negatif bagi kita. Oleh karenanya kita berdoa tadi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Pengamanan akan mulai dilaksanakan mulai tanggal 25 hingga 30 September nanti. Perhelatan MotoGP Mandalika seri ke-17 akan diramaikan dengan kehadiran belasan pembalap dunia dari 7 negara yang diharapkan akan mendongkrak kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.